Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Gak usah dilepok Pak Put. Gak usah gue ngetop tambah bingung. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah itu kita senantiasa bisa mensyukuri dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat yakni surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jamaah rahimahullah, pada satu kesempatan ada salah seorang pemuda Nasrani yang ingin berjumpa kepada Rasulullah. Ketika dia mau menemui Rasulullah, itu masih menggunakan kalung salib ini, salib nih. Itu ternyata kalung salib itu tidak hanya sekarang, itu zaman Rasulullah sudah ada, sudah bangga anak-anak Nasrani, anak-anak orang-orang Kristen itu menggunakan kalung itu. Kemudian ketika melihat pemuda ini menggunakan kalung salib, Rasulullah membacakan dalam satu majelis itu, ketika pemuda itu menemui Rasulullah saat sedang dalam satu majelis dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat 31 itu, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendetanya itu sebagai sesembahan selain Allah. Mendengar ayat yang disinyalir Rasulullah itu, si pemuda itu Abi bin Hatim namanya, itu protes, ya Rasulullah, saya ini Nasrani dan dari keluarga Nasrani, dari kecil saya tidak pernah itu menyembah rahib, menyembah pendeta kami tidak pernah melaksanakan itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau yang diartikan menyembah itu sujud, rukuk, itu memang iya, tidak pernah dilaksanakan. Tetapi yang diartikan menyembah itu yaitu ketika rahibmu, pendeta-pendetamu itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikutinya. Kalau itu iya ya Rasulullah, ya itu yang artinya menjadikan rahib
dan pendetanya sebagai sesembahan kecuali Allah. Itulah para hadirin dalam selanjutnya ayatnya, wa ma umiru, padahal Allah itu tidak memerintahkan kalian kecuali illa liya'budu ilahan wahida, menyembah sesembahan yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hadirin rahimakumullah, syirik itu artinya mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu menyembah selain Allah, yaitu tadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk menjadikan mereka sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Kemudian saat ini para hadirin, kalau ada seseorang yang memerintahkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan itu artinya, yang diharamkan itu artinya dilarang. Allah melarang kita untuk bohong, untuk curang. Kemudian ada seseorang yang memerintahkan untuk berbohong, untuk curang. Itu kira-kira sama ndak ya dengan apa yang dilakukan Yahudi kali Nasrani ini kok? Nek menurut kula kira-kira ya mungkin sama ya. Jadi artinya mematuhi apa yang diperintahkan oleh seseorang. Taruhlah itu oleh pemimpinnya. Awakmu bujuk ana curang, padahal Allah melarang seperti itu. Tetapi dia lebih manut kepada seseorang itu, kepada pemimpinnya. Itulah yang dalam ayat ini yang dilarang, artinya mempertuhankan selain Allah. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Artinya kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai apa yang dialami oleh Yahudi Nasrani ini menimpa kita. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, tentu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan membacanya, tetapi kita yang membaca, karena ini adalah peringatan bagi kita. Allah menyayangi kita, Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai apa yang terjadi yang dialami Yahudi itu menimpa kita. Dan karenanya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah masih memaafkan dosa-dosa yang lain. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita semakin takut kepada Allah bahwa dosa yang sangat berat itu menimpa kita. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.